warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat merasakan indahnya dunia hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang, yang telah membawa kita dari zamannya nenek-nenek makan lemper hingga zamannya nenek-nenek makan hamburger, yang telah membawa kita dari zamannya unta hingga zamannya mobil Toyota. Ialah Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta saudaranya, kerabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan dakwah yang bertemakan pentingnya pendidikan tauhid dan akhlak di lingkungan masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Di saat belum diturunkannya perintah untuk sholat, di saat belum diturunkannya perintah untuk zakat, di saat belum diturunkannya perintah untuk berhijab, di saat belum diturunkannya perintah-perintah yang lainnya. Lalu apa yang beliau dakwahkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus berdakwah mengajak kepada tauhid, menyeru umat manusia untuk mengatakan la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid. Secara bahasa, tauhid berasal dari bahasa Arab wahdah atau wahid yang berarti mengesakan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Sedangkan menurut ajaran agama Islam, tauhid berarti memiliki keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan semua yang ada di alam ini. Dan dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal dasar yang dibicarakan. Yang pertama ada ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maupun hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Yang kedua ada nubuwat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Dan yang ketiga ada sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi dalam bentuk wahyu yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dari ketiga ajaran dasar inilah ditegakkannya rukun-rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah merealisasikan semua hal ini di kehidupan beliau sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita selaku umatnya untuk meneladani perilaku tersebut. Selain itu, masih banyak alasan lagi mengapa kita sangat penting untuk mempelajari tauhid. Salah satunya adalah amalan tidak akan diterima sampai seseorang bertauhid. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyriq bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia
melakukan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Hadirin rahimakumullah. Selain tauhid, sesungguhnya ada satu hal penting lainnya yang sangat penting untuk dipelajari, yaitu akhlak. Sesungguhnya, amalan yang paling berat ketika ditimbang di mizan kebaikan bukanlah ketika kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, bukan pula ketika kita menghafal ribuan hadis, bukan pula ketika kita bersedekah dengan satu gunung Uhud emas, melainkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baiklah. Tapi mengapa akhlak yang baik? Apa itu akhlak? Jadi akhlak merupakan suatu sifat yang melekat dalam diri seseorang yang tercermin di setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan akhlak merupakan hal yang amat sangat fundamental dalam Islam, amat mendasar. Oleh karena itu, penerapan akhlak yang mulia sangat penting di kehidupan sehari-hari. Mengingat kemuliaan seseorang dilihat dari kemuliaan akhlaknya. Nabi SAW bersabda, Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa. Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi tauhid dan akhlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari. Karena dengan mempelajari kedua hal tersebut adalah salah satu upaya kita untuk lebih dekat dengan Allah. Dan yang pasti menghindarkan kaum mukminin dari perilaku-perilaku yang menyeleweng dari kebenaran. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak, pesan saya hanya satu di sini. Amalkan tauhid dan akhlak di lingkungan sehari-hari. Dakwah saya berakhir sampai di sini. Izinkan saya menutup materi. Saatnya saya pamit undur diri. Salah dan hilaf tolong maklumi. Saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.